Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Medi Salaia dari program studi pendidikan biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang bakteri. Jadi sebelum saya menjelaskan seperti apa itu yang dikatakan bakteri, mungkin di antara adik-adik pasti ada yang mengetahui apa sih yang dikatakan itu bakteri. Pasti ada dong yang akan mengetahui, pasti akan berkata bakteri itu ukurannya kecil kak, dia itu merupakan juga organisme hidup. Ya betul sekali adik-adik, memang bakteri ini berukurannya yang sangat kecil. Jadi di sini kakak akan menjelaskan apa pengertian secara umum yang dikatakan itu bakteri. Jadi bakteri ini adalah merupakan kelompok makhluk hidup yang bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti atau bersifat prokaryotik. Nah, adik-adik, bakteri ini juga memiliki ukuran yang mikroskopis. Mengapa? Karena dia ini tidak bisa kita lihat secara mata telanjang kita, ataupun tidak bisa melihat secara langsung. Kita tidak bisa merabanya bahwa oh begini ya yang dikatakan bakteri, atau begini yang namanya dikatakan bakteri. Tidak adik-adik, tetapi kita itu bisa melihat bakteri tersebut seperti apakah dia melalui alat bantu yang dikatakan seperti mikroskop. Jadi lewat mikroskop inilah kita bisa melihat seperti apakah bentuk-bentuk dari bakteri ini. Langsung saja kita masuk pada poin berikutnya, yaitu di mana perlu kita tahu terlebih dahulu bakteri ini berasal dari kata Latin yaitu bacterium, di mana pertama kali ditemukan seorang ilmuwan dari Belanda pada tahun 1675, di mana yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Dia ini adalah seorang ahli yang pertama kalinya menemukan seperti apa yang dikatakan bakteri. Selain dia yang menemukan pertama kali bakteri, dia juga merupakan orang yang berhasil membuat mikroskop. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ciri-ciri bakteri. Di sini saya akan menguraikan secara satu persatu apa saja ciri-ciri dari bakteri itu. Ciri-ciri bakteri ini yang pertama sekali yaitu berukuran kecil. Jadi dia ini secara umum memang dia itu memang sangat kecil ukurannya. Dia itu tidak dapat kita lihat, tetapi kita bisa melihatnya lewat alat bantu yaitu mikroskop. Dan yang kedua itu tidak memiliki membran inti atau sifatnya yang bersifat prokaryotik. Dan yang ketiga, hidup berkoloni atau soliter, di mana dia ini hidupnya dalam jumlah yang banyak, tidak hanya sedikit. Dan yang berikutnya yaitu bersifat kosmopolit, atau biasa dikatakan dia itu sifatnya berhabitat luas ataupun hidup di mana-mana. Nah, dan yang berikutnya yaitu memiliki dinding sel. Kita pada poin berikutnya mengenai struktur bakteri. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja struktur dari bakteri itu. Jadi struktur bakteri itu terbagi dua jenis ya. Ada struktur bagian dalamnya, ada struktur bagian luarnya. Jadi yang pertama kita bahas dulu yaitu struktur bagian luarnya. Jadi struktur bagian luarnya itu terdiri dari dinding sel, terdiri dari kapsul, membran sel, flagella, bahkan pili. Dan masuk kita pada poin yang pertama yaitu dinding sel. Jadi dinding sel ini berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi bakteri. Selain dia itu melindungi bakteri, dia juga yang merupakan yang mempertahankan bentuk sel dari bakteri tersebut. Jadi dinding sel ini yang akan berfungsi untuk melindungi sel-sel bakteri tersebut. Dan yang kedua yaitu kapsul. Kapsul ini berfungsi untuk mengikat antara sel-sel pada bakteri dan juga untuk membentuk koloni-koloni, ataupun dia juga berfungsi untuk mencegah
terjadinya kekeringan pada bakteri. Bisa juga dia itu membantu dalam mendapatkan sumber-sumber makanan bakteri. Jadi kapsul ini memang sangat bermanfaat ya bagi bakteri. Dan yang berikutnya yaitu membran sel. Jadi membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya zat di dalam tubuh bakteri. Dan yang berikutnya yaitu flagela. Jadi flagela ini merupakan suatu alat pergerakan pada bakteri, di mana dia membantu bakteri untuk mencari habitat yang bisa membuat dirinya aman. Misalkan ada ancaman. Jadi flagela ini juga berfungsi sebagai alat pergerakan pada bakteri untuk mencari makanan dan juga untuk mencari tempat-tempat di mana dia bisa hidup aman. Dan yang berikutnya yaitu pili. Jadi pili ini juga hampir sejenis dengan flagela, namun dia itu berukuran kecil seperti benang-benang kecil nantinya, dan akan berfungsi sebagai penghubung ketika bakteri itu melakukan konjugasi. Dan berikutnya masuk kita pada struktur bagian dalam pada bakteri, yaitu yang pertama sitoplasma. Jadi sitoplasma ini juga sebagai tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Dan yang kedua nukleoid. Jadi nukleoid ini juga berfungsi sebagai pengendali dari seluruh kegiatan sel dan juga berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Dan yang berikutnya yaitu ribosom. Jadi ribosom ini juga berperan dalam proses suksesi pada bakteri. Dan yang terakhir yaitu plasmid. Jadi plasmid ini juga berfungsi dalam proses rekayasa genetik, di mana dia merupakan sebagai vektor yang membawa gen asing yang akan ataupun yang ingin disisipkan pada bakteri. Masuk kita pada poin berikutnya yaitu proses perkembangbiakan pada bakteri. Jadi perlu kita tahu adik-adik, bakteri itu juga melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara seksual dan juga secara aseksual. Jadi kita bahas secara satu persatu seperti apa proses perkembangbiakan, baik itu perkembangbiakan seksual dan juga perkembangbiakan secara seksual. Baik, langsung saja yang pertama yaitu perkembangan biakan secara aseksual. Jadi perkembangan secara aseksual ini merupakan perkembangbiakan yang berupa vegetatif, yang dimana merupakan perkembangbiakan yang tidak melakukan perkawinan antara sel-sel bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya yaitu jenis bakteri, di mana bakteri ini ada yang sifatnya menguntungkan dan ada juga yang sifatnya merugikan. Jadi saya akan menjelaskan apa saja bakteri-bakteri yang sifatnya itu menguntungkan dan apa saja bakteri yang sifatnya itu merugikan. Jadi yang pertama yaitu bakteri yang sifatnya itu menguntungkan. Jadi bakteri yang sifatnya menguntungkan itu saya ambil salah satu contoh yaitu bakteri E. coli. Di mana bakteri E. coli ini sangatlah bermanfaat di dalam tubuh kita. Mengapa? Karena bakteri E. coli ini dia hidupnya itu di dalam usus besar kita. Mengapa bakteri E. coli ini hidup di dalam usus besar kita? Karena dia itu berfungsi untuk membantu proses pembusukan pencernaan kita. Selain dia juga membantu proses pembusukan pencernaan, dia itu juga bisa menghasilkan vitamin-vitamin, yaitu berupa vitamin B12 dan juga berupa vitamin K. Jadi dia ini sangat berpengaruh dalam proses pembekuan darah. Jadi itu adalah manfaat yang sangat penting di dalam tubuh kita. Jadi dia ini tidak memiliki
efek samping ataupun dapat merugikan kita, tetapi malah menguntungkan bagi tubuh kita. Dan yang kedua itu adalah bakteri pengurai di lingkungan, di mana bakteri pengurai di lingkungan ini juga sangatlah bermanfaat. Karena jika tidak ada yang namanya bakteri pengurai di lingkungan, maka tumbuh-tumbuhan ataupun kotoran-kotoran makhluk hidup yang ada di sekitaran kita itu tidak akan terurai. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya bakteri pengurai. Maka tentu kita akan pasti merasa terganggu dengan adanya berbagai kotoran-kotoran ataupun sisa-sisa tubuh dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi itulah manfaat-manfaat dari bakteri yang sifatnya ini menguntungkan. Dan yang kedua yaitu bakteri yang sifatnya merugikan. Jadi bakteri-bakteri yang sebenarnya merugikan ini juga sangat berbahaya adik-adik. Jadi dia itu akan bisa mengakibatkan kita menjadi sakit perut, mules, dan lain sebagainya. Saya ambil salah satu contoh bakterinya yaitu bakteri Clostridium, di mana dia ini bisa menyebabkan keracunan di dalam di makanan yang kita konsumsi. Karena dia itu akan membuat makanan-makanan yang telah kita hidangkan menjadi busuk, sehingga nanti ketika kita mengonsumsinya maka kita bisa menjadi sakit perut, mules, dan lain sebagainya. Jadi bakteri Clostridium ini sifatnya memang sangat-sangat membahayakan di dalam tubuh kita. Maka untuk itu kita itu jangan juga sembarangan membiarkan makanan kita, sehingga bakteri-bakteri itu tidak mudah masuk di dalam setiap menu makanan yang telah kita hidangkan, sehingga nanti kita tidak terserang penyakit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi bakteri pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan menjadi bekal bagi adik-adik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo!